Ya kurang lebih sebulan sih. Gimana syutingnya? Kita syuting sebulan doang, tapi setiap hari ya, dan seru banget sih karena kita bondingnya lumayan seru sama teman-teman lainnya. Kita seumuran semua, terus kita cewek bertiga sih, tapi cowok lebih banyak ya. Ya. Terus kita juga sempat apa? Muay Thai bareng ya. Iya, benar. Iya, aku sampai lupa. Kita pernah Muay Thai bareng juga sama yang jadi omnya Ryan di sini. Iya, Polan sama Polan. Dia kan coach. kita Muay Thai bareng sama anak-anak semua. Ya meskipun sehari kita scene lumayan banyak ya, bisa 15 sampai 16 scene sehari, tapi kita happy jalannya karena sefrekuensi semua gitu, anak-anak muda, jadi nggak berasa kita jalanin. Mungkin ada dari berbagai adegan gitu yang masih teringat sampai sekarang yang benar-benar betul besar gitu. Mungkin bisa diceritain satu atau dua adegan gitu yang harus di-take sampai berkali-kali gitu atau susah dengan gambarnya. Mungkin pas di mall ya. Iya. Ya, di mall karena kan banyak orang gitu, jadi sering bocor, orang suka nontonin, kita lagi adegan nontonin kelihatan gitu di kamera. Ya paling gitu doang sih, karena sebelum itu kan kita juga ada proses reading gitu. Jadi memang pas di onset itu kita, Pak Asep juga orangnya sangat luas gitu loh, kayak fleksibel banget. Jadi apa yang kita bisa tawarkan juga Pak Asep juga orangnya mau mendengarkan gitu. Jadi kita sangat terbantu, dan ketika take ya udah nggak banyak trouble di mana-mana. Kalau aku sih mungkin adegan sama keluarga ya, karena mama papaku ini lucu banget, terus suka improv itu kadang-kadang jauh banget sampai waktu diulang cover, kayak waktu move ke cover selanjutnya gitu, aku di cover aku udah nggak tahu tadi apa yang kita obrolin gitu, saking itu emang nggak bisa diulang, itu lucu banget. Terus kita juga lupa gitu, soalnya kita berempat kan, ceritanya aku, mama, papa sama kakak aku. Jadi kalau udah adegan improv itu suka kemana-mana, aku bisa bener-bener ngakak banget, terus nanti lupa tadi ngobrolin apa. Paling itu sudah, itu seru banget, itu yang membuat menurut aku scene-nya di rumah jadi hidup sih, karena mama papaku yang super lucu itu. Tapi kalau untuk secara karakter itu beneran Ranti banget atau Ryan banget sih, atau harus adjust gitu karena memang beda gitu? Kalau aku sih nggak Ranti ya, karena ini cantik banget, Feby itu cantik banget. Dari gaya berpakaiannya aja udah bukan aku banget. Apalagi waktu di lokasi itu sehari bisa ganti look bisa 3 kali, sampai aku sama Erdunya namanya Kak Ocha tuh kehabisan akal nih, rambutnya mau diapain lagi ya gitu, pitanya mau ditaruh mana gitu, saking gayanya tuh beragam gitu. Di rumah aja harus fashion. Terus di samping itu juga Feby mungkin ngomongnya nggak ngerem juga ya kadang-kadang, dan super ceria sih, super supel. Aku tuh orangnya nggak terlalu kayak gitu sih, jadi beda sih. Kalau aku agak mirip ya, nggak banyak ngomong, cool. Ya aku agak mirip. Mirip sekali. Kalau Ranti apa centil dan kalau ngelihat dari mana Referensinya. Referensinya sebenarnya aku dikasih waktu itu Legally Blonde ada, cuman sisanya sebenarnya improve aja ya, kayak apa ya yang lagi in gitu, oh pakai pita kali ya, pakai pita-pita aja gitu di rambut biar kelihatan banget centilnya gitu. Jadi sebenarnya di lokasi banyak bereksplorasi tuh cuman hairdo-nya, namanya Kocha, makanya shout out banget, Kocha tuh hebat banget. Rambut aku tuh, aku sampai udah ngaco udah cuman kayak bengong doang ngeliatin diriku, nggak tahu ini rambut mau diapain lagi sama dia gitu. Udah di sini pitanya, di samping, di belakang, pokoknya di mana pita. Terus juga untuk matching dari bajunya sendiri itu ada stylist waktu itu ya Bebe. Jadi kayak dikasih tahu kalau aku pakai baju merah, berarti heelsnya juga merah, nanti tasnya warna apa, pokoknya matching banget deh gitu. Ya kita juga mengutamakan selain story, fashionnya juga kita utamakan. Tapi di sisi mereka pun yang anak-anak Sang Daksa ini, mereka juga fashionable tapi monokrom, jadi keren. Kalau aku tuh nanti kalian kalau nonton nih pasti kayak Feby ini beda banget di kantor gitu, sama spill, takut ke spill deh, tapi beda banget. Kalau Ryan gimana? Kalau aku ya formal, jas katanya.
karena konsep kita memang Korea kan. Tapi mungkin aku sedikit ada ide dari aku kayak tambahin arloji gitu. Karena dia ini orangnya harus asik gitu ya. time manajemennya bagus. Aku kan orangnya straight to the point. Si Leo. Leo ini. Kerja juga harus benar-benar ya lu lagi kerja ya lu kerja. Kaku banget, cool. Jadi lewati nggak pakai jam tangan ya, Iya, pakainya nggak pakai arloji. jas. Jadi aku pakai arloji saku pocket gitu. Menurutku sih itu touch yang bagus banget sih dari dia sendiri. Kan di sini kalian ceritain pasangan gitu. Nah di pasangan sebenarnya lebih gampang untuk ketika kalian mengeksekusi adegan romantis atau gimana sih, atau malah lebih terbebani gitu. Sebenarnya gampang ya, pas adegan kita mulai jatuh cintanya, terus dovi gitu-gitu gampang. Menurutku yang susah waktu awal-awal kita harus nggak kenal dulu gitu kan, Iya. ya kan? Terus harus gimana sih seorang karyawan yang kesel sama seniornya yang rese ini gitu. Aku bagian kayak gitu-gitu sih menurutnya yang malah lebih challenging ya daripada yang adegan harus jatuh cinta. Karena memang jatuh cinta ya. Karena ya kalau untuk membangun chemistry kan mungkin ya udah nggak ada border ya di antara kita gitu. Jadi udah nggak ada canggung-canggung. Jadi ketika ada scene apapun itu kita enak untuk diskusinya gitu. Ini kalau sama pemain lain kan mungkin kita masih ada segennya, masih butuh waktu dan butuh proses untuk pendekatannya gitu. Sama Ranti kan enggak. Justru ya itu yang susah kalau kita lagi pas awal-awal lagi ada dari asing gitu ketemu asing gitu. Susah karena kan udah kenal gitu. Bahkan setiap hari ketemu. Itu gimana tuh emang sebelum take itu jadi Jojohan dulu gimana? bikin bete dulu atau gimana gitu? Ya paling nggak ngobrol aja sih. Enggak sih, tapi emang dia tuh semenjak main Leo ini jarang banget ngomong. Nggak tahu ya emang aslinya jadi keluar atau dia lagi mendalami Leo, aku juga nggak ngerti. Tebak. Iya, tapi memang jarang banget ngobrol gitu. Tapi di momen kalian di series itu jatuh cinta gitu ya, di momen jujur itu ada yang mirip gak sih sama oh ya ketika awal jatuh cinta terulang gitu di series itu? Kalau aku sih masih jatuh cinta tiap hari ya, nggak tahu deh. Bahaya nih bro. Gak bisa nolong. Atau justru kalian malah ngasih ide nih ke sutradara, kayaknya kita berdua lebih nyaman kayak gini deh dibanding yang kayak di skenario untuk secara bonding mesra dan chemistry untuk itu. Enggak sih, kita nggak pernah ngerasa lebih nyaman gimana kalau memang kita sih ngikutin skenario aja karena kan kalau dari awal skenario udah fix begitu ya kita apapun itu kita akan lakuin. Apalagi sebenarnya kita di banyak dikoreksi itu waktu reading sama Pak Asep juga ya. Jadi setelah Pak Asep itu ibaratnya matengin kita di reading itu, jadi pas sampai set pun kita improve-nya nggak jauh-jauh dari situ sih sebenarnya. Dan di sini aku ada yang mau aku omongin tapi aku nggak bisa, ngerti nggak? Karena ini akan spill banget gitu. Jadi gimana ya, nonton aja deh. Tapi kan Ada adegan kamu yang sama Bobby yang lucu itu kan? Oh ya. Lucu gak sih? Aku sebenarnya jujur kaget banget ya, karena sebenarnya itu tuh tambahan dari skenario yang ada additional. Dan awalnya aku bingung ini siapa yang mau mainin gitu, apakah akan berpura-pura jadi kamunya atau gimana gitu. Tiba-tiba pas aku selesai makeup aku turun ke bawah kayak wah ini kan kayak aku sering lihat di TikTok gitu. Terus pas take juga seru banget ya, karena memang orangnya juga lucu dan adegannya itu lucu banget juga. Pembukaan series ini menurut aku itu manis banget dimulai dengan itu dan jadi jelas gitu plot ke belakangnya akan seperti apa dari scene pembukaan itu. Seru banget sih, bahkan cincin yang mau dikasih ke aku tuh cincinnya mahal banget. Dari dia terus kan adegannya ada mamaku ada kayak uang lah karena aku spill dikit sama itu sampai dia sendiri kamunya aja panik. Dia kan ngomong bahasa Inggris ya, katanya hati-hati ya jangan terlepas beneran tuh cincinnya waktu dilempar gitu. Cincinnya dia beneran ya? Cincin beneran dan cincin mahal banget dan beneran. Seru banget sih. Mungkin apa sih yang bisa kalian dapat gitu di series itu? Apa ya? Mungkin kalau aku tuh lagi ikutin hati dan kenyamanan juga sih, dibandingkan harus selalu terus-menerus menghidupi tuntutan dari orang tua. Memang orang tua sih tahu yang baik buat kita, tapi kalau kita ngejalaninnya harus kita
dan sesuai sama hati kita. Terus paling semangat terus buat kalian yang sandwich generation, buat kalian yang budak korporat. Karena di series ini kita merasakan ya kerja di kantor seharian tuh kan pusing. Terus juga paling apa lagi ya, kita sejati pasti akan menemukanmu ya. Tembak kali. Apa ya? Udah diambil semua ya. Iya udah diambil semua. Mungkin apa ya? Ya kita hidup ini kan banyak ujiannya ya. Di sini juga cobaannya meskipun ini ceritanya sangat light gitu, tapi konfliknya tuh ada terus. Ya memang sangat banyak cobaan, tapi jalanin aja, pasti kalau kita tetap on the track pasti akan ada jalan keluar. Oke, thank you. Terima kasih.